Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah matematika dasar kita, materi logika. Kali ini kita masuk ke materi terakhir ya dari logika ini, yaitu kuantifier atau sering disebut dengan kuantifikasi ya, kuantifikasi. Oke. Di awal kuliah saya pernah mengatakan logika simbolik ada dibagi dua, yaitu logika proposisi yang sudah kita pelajari dan logika predikat yang akan kita pelajari ini. Jadi kuantifier ini termasuk ke dalam logika predikat ya. Logika predikat ini kadang disebut juga dengan bahasa matematik ya. Oke. Kadang kenapa orang bertanya mengapa ada logika proposisi, ada logika predikat. Terkadang logika proposisi tidak mampu atau tidak memuaskan ya orang untuk menjawab pertanyaan tentang logika. Makanya kemudian ada logika predikat yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan logika ya. Jadi logika predikat ini berkaitan dengan proposisi yang menyatakan sesuatu tentang suatu objek ya. Kemudian tentang hubungan antar objek. Misalnya sesuatu tentang suatu objek itu misalnya Ali berkulit hitam. Itu proposisi seperti itu. Itu sesuatu tentang suatu objek. Misalnya Ali berkulit hitam. Kemudian yang hubungan antar objek misalnya Ali menyukai Betty misalnya ya. Jadi hubungan antar objek misalnya Ali menyukai Betty. Oke. Jadi itulah terkait sama itulah terkait jadi proposisinya itu terkait dengan sesuatu tentang objek dan hubungan antar objek itu. Jadi logika predikat ini ada 3 komponen ya. Itu ada objeknya, ada predikatnya, kemudian yang terpenting ada kuantornya ya. Logika predikat. Logika predikat. Yaitu objek. Objek itu apa? Misalnya misalnya orang ya, Romeo misalnya ya, Romeo. Terus atau mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan objek ya kan. Kemudian bola misalnya ya, itu bola juga objek dan seterusnya ya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu predikat. Predikat apa itu? Itu predikat itu menunjukkan karakteristik ya. Karakteristik. Misalnya apa? Misalnya pinter ya, pintar. Terus bulat, bola kan bulat, bulat ya. Terus menyayangi ya, menyayangi, dan seterusnya dan lain-lain ya. Oke. Kemudian baru yang ketiga adalah kuantor ya. Kuantor. Apa itu kuantor? Kuantor itu ya menyatakan kuantitas ya, menyatakan kuantitas dari apa? Dari objek. Objek ya. Misalnya apa? Misalnya setiap ya kan, atau semua gitu kan. Misalnya setiap
atau semua, ya kan? Atau apalah gitu kan. Terus apa lagi? Ada, ya kan? Beberapa, ya kan? Beberapa dan lain-lain ya. Oke, yang ingin kita bahas inilah kuantor ini ya, itulah yang disebut dengan quantifier ya. Jadi kuantifikasi ya, atau nih kuantifikasi. Oke, kuantor ini itu dia terbagi dua ya. Satu A aja ya, A kuantor umum ya, kuantor umum atau sering juga disebut kuantor universal ya, kuantor universal. Kemudian yang B kuantor khusus, kuantor khusus atau sering disebut dengan kuantor eksistensial ya, eksistensial. Jadi inilah yang mau kita bahas ya, kuantor-kuantor ini atau quantifier ini atau kuantifikasi ini ya. Jadi dia terbagi dua, yaitu kuantor umum, kemudian juga ada kuantor khusus ya, atau bahasa sananya itu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Oke ya, saya kira bisa tangkap ya. Kuantor ini adalah suatu notasi ya, yang fungsinya untuk menggantikan kata-kata. Jadi sebenarnya ini suatu notifikasi. Jadi atau apa namanya pensimbolan ya, atau merubah kata-kata ke dalam bentuk simbol-simbol. Jadi itu yang dimaksud dengan apa? Kuantor ini ya. Jadi kuantor adalah suatu notasi yang fungsinya untuk menggantikan kata-kata ya ke dalam bentuk apa? Simbol-simbol. Jadi kalau orang yang bergerak di bidang IT misalnya ya, atau di bidang teknik lah ya, itu sering menemukan bentuk kuantor ini. Jadi mereka membaca simbol-simbol itu seperti membaca kalimat-kalimat ya. Jadi terutama di IT ya, yang di bidang-bidang yang terkait sama software ya, itu mereka full dengan kuantor ya, full dengan simbolisasi ya. Jadi kalau kita buat program software itu, misalnya kita menggunakan bahasa C atau kita menggunakan Pascal, Fortran misalnya, atau lebih berat lagi misalnya bahasa mesin ya, itu ya intinya ya dari simbol-simbol, notasi-notasi ya. Tapi itu untuk orang-orang di IT itu seperti membaca kalimat ya. Inilah seperti itulah. Atau juga di bidang-bidang teknik itu banyak ya simbol-simbol yang sebenarnya itu bisa dibaca seperti kita membaca kalimat gitu. Itulah ya yang dimaksud quantifier di sini ya. Jadi kuantor adalah suatu notasi yang fungsinya untuk menggantikan kata-kata. Oke ya. Kita masuk ke kuantor umum ya. Kita masuk ke kuantor umum. Oke. Universal quantifier atau kuantor umum ya.
Ini kuantor umum. Oke, kalian lihat ini tandanya seperti ini ya. Saya ambil contoh aja lah ya, supaya lebih enak ya, lebih mudah kita pahami. Contohnya apa? Misalnya, semua kucing berkaki 4. Berkaki 4. Oke ya, kalian lihat ini. Oke. Misalnya semua ini ya, kalau di kuantor ini semua berarti ini kuantor ini dia itu diawali oleh kalimat semua ya, semua atau setiap ya, atau kata-kata yang semakna dengan semua atau setiap ya. Jadi misalnya kayak gini, semua kucing berkaki 4. Oke. Itu dia dilambangkan dengan terbalik. Oke ya. Ini dia dilambangkan dengan ini menyatakan semua ya, semua atau setiap. Jadi seperti ini, semua kucing. Berarti semua ini bisa saya ganti dengan terbalik ini. Oke ya, bisa ya. Jadi misalnya terbalik ini saya artikan semua atau setiap ya. Kemudian kucing ini misalnya saya bilang aja X. Saya ganti sama X, itu berarti kucing. Ya, oke ya. Kemudian berkaki 4 ini itu misalnya saya simbolkan dengan PX ya. PX ini berkaki 4 ya, berkaki 4. Oke ya. Oke. Kalau begini kan sebenarnya sudah bisa apa? Bisa saya buat seperti ini ya kan? Nah, misalnya ya. Semua kucing berkaki 4. Oke ya. Jadi bisa saya baca seperti ini. Jadi kalimat di atas ini semua kucing berkaki 4 setelah saya notifikasi, setelah saya simbolisasi, maka tulisannya seperti ini, kalimat seperti ini. Ya, atau balik X kemudian PX. Itu bisa dibaca semua kucing berkaki 4. Kadang boleh juga kita taruh koma di sini ya. Oke ya. Oke, bisa ya, bisa dipahami ya. Saya kira gampang. Seperti ini ya. Semua X bagian dari A. Oke ya. Ini kan, kalau ini kan kita tahu ya kan, E ini ya. Ini kan bermakna bagian ya kan. Kita udah ini, atau anggota ya. E ini kan melambangkan anggota kan. Kalau kita belajar kemarin, E anggota. Kalau E silang, bukan anggota kan. Berarti bacanya apa ini? Bacanya apa? Ya kan? Semua X anggota A. Ya kan? Gampang ya kan? Semua X anggota A bacanya kan? Oke ya. Bisa ya, saya kira bisa. Semua X anggota A. Atau ini dia, semua X bagian dari semua X adalah anggota A ya. Oke, saya kira udah paham. Kita masuk ke kuantor khusus ya. Kuantor khusus. Kita ini nggak perlu lama-lama ya. Ini pembahasan ini. Oke, ini kuantor khusus atau kuantor eksistensial quantifier atau kuantor khusus ya. Kuantor khusus. Lambangnya apa? Kuantor khusus ini bermakna di awalnya itu adalah beberapa ya. Beberapa bisa ya, atau ada ya. Ada atau terdapat boleh lah ya. Terdapat. Oke. Lambangnya apa? Lambangnya E ya. E terbalik ini ya. E gini dia. Ya. E terbalik ini dia.
Jadi ini bermakna apa? Bermakna beberapa, ya kan? Atau kalau kita baca ini kita baca, ini kita baca ya. Ada X, ya kan? Bagian dari PX gitu kan? Ya, ada X bagian dari PX gitu. Kalau kita lihat ini kan bagian ya. Oke ya. Atau kita pakai contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi apa? Contoh yang tadi eh ada kucing ya. Ada kucing berkaki 4 ya. Berkaki 4. Oke. Ada ini atau beberapa atau terdapat itu bisa diganti sama itu balik ya. Kemudian kucingnya X, sedangkan berkaki 4 ini PX. Ya. Oke, bisa ya. Jadi bisa kita tulis ya, seperti ini kan. Oke, beberapa kucing ya kan, berkaki 4. Atau ada kucing berkaki 4. Ya. Atau terdapat kucing berkaki 4. Artinya apa? Artinya tidak semua kucing berkaki 4 ya kan. Mungkin ada yang berkaki 3 karena kecelakaan ya. Oke, ada kucing berkaki 4. Oke. Oke, bisa dipahami ya. Saya kira bisa ya. Oke, apalagi yang penting daripada quantifier ini yaitu negasinya ya, negasinya. Negasinya itu penting. Oke, negasinya ya. Bagaimana dia menegasikan ya. Sekarang kita coba membahas negasinya ya. Negasi atau ingkar ya, atau ingkar. Jadi bagaimana apabila kuantor ini dinegasikan atau diingkarkan ya? Bagaimana bentuknya kan? Kita ambil aja contohnya. Saya nggak ambil contoh di sini ya. Manusia ini ya. Semua manusia akan mati. Karena nanti kalau kita pakai ini agak-agak bahaya juga ya. Jadi ada manusia yang tidak mati nanti kan, kacau juga. Jadi kita nggak usah pakai contoh ini, makanya saya ambil contoh yang lebih aman ya. Contoh kita tadi, yaitu apa? Kita mulai dari kuantor umum aja ya. Kuantor umum, apa tadi? Semua kucing berkaki 4. Oke, ini tadi apa? Semua gini ya. Terus ini X-nya. Ini berkaki 4-nya kita notasikan dengan PX. Oke ya. Bagaimana apabila diingkarkan ya? Oke, saya buat ini dulu ya dalam bentuk apanya ya. Semua X adalah PX. Oke. Nah, ini bacanya apa? Semua kucing berkaki 4. Kalau saya ingkarkan, kalian perhatikan kalau saya ingkarkan bacaannya apa? Tidak benar. Tidak benar atau tidak benar semua kucing berkaki 4. Berkaki 4. Oke? Tidak benar ya. Ini kan kalau saya ingkar kan tidak benar atau tidak, boleh ya. Tidak semua kucing berkaki 4 atau tidak benar semua kucing berkaki 4. Ya kan? Maknanya apa ini? Maknanya apa? Tidak benar semua kucing berkaki 4. Artinya ada kucing yang tidak berkaki 4.
ya kan? Mungkin kakinya 3, ya kan? Ada kucing yang tidak berkaki 4. Maknanya kan itu, ya kan? Maknanya yaitu, ya kan? Atau apa? Terdapat kucing. Terdapat kucing tidak berkaki 4. Terdapat kucing, ya kan? Tidak berkaki 4. Oke, bisa ya? Tidak benar semua kucing ini kan? Ini kan tidak, saya tambahkan ingkar, berarti saya ingkarkan tidak benar atau tidak semua kucing berkaki 4 ya. Atau lebih enak kita tambahkan bukan tidak tapi tidak benar ya. Tidak benar semua kucing berkaki 4. Artinya apa? Ada kucing yang tidak berkaki 4 ya kan? Terdapat kucing tidak berkaki 4. Apa? Mungkin kakinya 3 ya kan? Oke, bisa ya. Kalau ini tadi saya ingkarkan, tinggal saya tambahkan tidak di sini kan. Tidak atau tidak benar semua kucing berkaki 4 ya kan. Tidak benar semua kucing berkaki 4 atau tidak semua kucing berkaki 4. Artinya apa? Ada kucing tidak berkaki 4 atau terdapat kucing tidak berkaki 4 ya. Atau ada kucing tidak berkaki 4 yang tidak berkaki 4. Berkaki 4. Oke, bisa ya? Bisa ya? Bisa paham ya? Artinya apa? Artinya ini bisa saya rubah nih kan? Ada itu apa? Ini kan ada kan? Oke, kucing, egg, tidak berkaki 4. Apa? Apa tidak berkaki 4? Berkaki 4 apa? Tidak. Tidak ini ya. Oke, saya hapus nih. Oke. Oke. Perhatikan tidak. Tidak ingkar berarti kan? Berkaki 4 PX. Artinya kalau saya buat apa? Ada kucing tidak berkaki 4. Ya kan? Bisa begini kan? Coba kalian perhatikan. Artinya apa? Artinya ini tadi, ini ingkar daripada ada tidak semua kucing atau tidak benar semua kucing berkaki 4 itu adalah sama ya dengan ada kucing tidak berkaki 4. Oke, bisa maklum ya? Bisa paham ya? Ya, Mas bisa paham ya? Oke ya. Jadi kalau kita tidak baca ingkarnya, ada kucing, semua kucing berkaki 4. Kalau kita ingkarkan tidak benar semua kucing berkaki 4 atau tidak semua kucing berkaki 4 atau lebih enak kita baca tidak benar semua kucing berkaki 4. Artinya apa? Artinya terdapat kucing tidak berkaki 4. Mungkin dia kakinya 3 kan? Tidak benar semua kucing berkaki 4 atau tidak semua kucing berkaki 4. Ya, tidak semua kucing berkaki 4. Kenapa? Ada yang berkaki 3 saya lihat, ya kan? Oke ya. Artinya apa? Ada kucing tidak berkaki 4 atau terdapat kucing yang tidak berkaki 4. Nah, kalau kita terjemahkan begini kan? Ada kucing tidak berkaki 4. Ini dia kan? Oke? Berarti ini ya sama dengan ini kan? Inilah dia. Oke, bisa paham ya? Oke, bisa paham ya? Saya kira bisa ya. Bagaimana dengan kuator khusus? Bagaimana dengan kuator khusus? Oke, kita coba ya. Contoh yang sama ya. Ada kucing berkaki 4 ya, ini ya. Oke ya, ada kucing berkaki 4 ya kan tadi kan? Apa yang kita ini kalau kita
notifikasi kan? Ada apa? E terbalik ya. Kemudian kucing X ya kan? Kemudian berkaki 4 PX ya kan? Jadi kalau kita rubah, kalau kita terjemahkan kemari, ada ya kan? Kucing ya kan? Berkaki 4 ya kan? Begini ya. Gini ya. Oke ya, begini dia kan? Oke, bagaimana kalau ini kita ingkarkan? Ada kucing berkaki 4. Kalau kita ingkarkan, tidak benar, ya kan? Kalau kita ingkarkan apa? Kalau kita ingkarkan apa? Ya kan? Kalau kita ingkarkan, tidak benar. Tidak benar. Ada kucing berkaki 4. Berkaki 4. Oke ya? Tidak benar ada kucing berkaki 4. Artinya apa ini? Artinya apa? Tidak benar ada kucing berkaki 4. Nggak benar ada kucing berkaki 4. Artinya apa? Kucing tidak berkaki 4 artinya ya kan? Artinya kucing tidak berkaki 4. Artinya semua kucing tidak berkaki 4. Artinya apa? Semua kucing ya, semua kucing tidak berkaki 4. Berkaki 4. Oke. Semua kucing tidak berkaki 4. Ya. Coba, ada kucing berkaki 4. Kalau kita ingkarkan, tidak benar ada kucing berkaki 4. Tidak benar ada kucing berkaki 4. Ini kalau kita ingkarkan di sini kan. Kita tambah ingkarkan, kita tambah kata-kata tidak benar atau tidak. Tidak ada kucing berkaki 4, ya kan? Atau tidak benar ada kucing berkaki 4. Artinya apa? Tidak ada kucing berkaki 4. Semua kucing tidak berkaki 4 artinya kan? Bisa paham ya? Bisa paham ya? Semua kucing tidak berkaki 4. Bisa kita gambarkan dalam bentuk apa? Bentuk notasinya kan? Apa bentuknya? Semua kucing ya. Semua kucing ya kan? Ini kan ini semua ya, semua kucing ya kan? Tidak ya kan? Tidak berkaki 4 ya kan? Bisa ya? Bisa ya? Semua ini ya, semua tandanya adalah A kebalik, kucing X ya kan? Kemudian tidak, ini ingkar, kemudian berkaki 4 PX ya kan? Ini dia tandanya. Jadi apa artinya? Artinya kalau ini kita ingkarkan, dia hasilnya ini. Artinya apa? Artinya kalau ini ya kan, kita ingkarkan ya kayak gini. Itu sama artinya dengan semua X bukan PX ya kan? Oke, atau semua kucing tidak berkaki 4. Bisa ya? Bisa ya? Ini saya kira bisa ya. Oke, saya kira paham ya. Saya kira paham. Jadi semuanya X, kucingnya semuanya A terbalik, kucingnya X, tidaknya ingkar ya kan? Berkaki 4-nya PX ya kan? Ini ya, cocok ya. Oke, bisa, saya kira bisa ya. Oke. Bagusnya apa ini? Kita buat dalam tabel ya. Kalau gini-gini supaya kita tidak bingung, kita buat dalam tabel. Saya suka membuatnya dalam tabel.
Oke, saya buat dalam tabel ya. Pernyataan, kemudian ingkarnya ya, ingkar atau negasi ya, negasi, pengingkaran atau negasi ya. Oke. Misalnya kita pakai kucing. Ini kalian apa yang saya baca kalian catat ya. Ini ya. Oke. Kita masih pakai semua kucing berkaki 4 ya. Oke, perhatikan. Ini sambil kalian catat apa yang saya ucapkan. Semua, perhatikan, kucing ya kan, berkaki 4. Oke. Saya membacanya, apa yang saya baca kalian tulis. Kalian tidak kalian tulis juga ini nanti, tapi kalian tuliskan dulu apa yang saya bacakan. Ya. Ini saya bacakan dengan kalimat gitu ya. Semua, perhatikan petunjuk tangan saya, semua kucing, kan tadi kita sudah sepakat ya. Ini semua ya. Oke. Kalau ini ada ya kan, atau beberapa ya. Kalau X kucing, oke, kalau PX berkaki 4, berkaki 4. Oke ya. Berkaki 4 ya, oke ya. Oke, ada kucing. Semua kucing, perhatikan semua kucing, sambil kalian catat semua kucing berkaki 4. Kalau saya ingkarkan apa? Ada kucing tidak berkaki 4. Perhatikan ya. Perhatikan. Oke. Kemudian ada kucing berkaki 4. Kalau saya ingkarkan semua kucing tidak berkaki 4. Semua kucing tidak berkaki 4. Oke. Sambil kalian catat, semua kucing ya, semua kucing tidak berkaki 4. Berarti kan semua kucing tidak berkaki 4. Kalau saya ingkarkan, kalau saya negasikan, ada kucing berkaki 4. Perhatikan. Oke. Ada kucing ya. Ada kucing tidak berkaki 4. Perhatikan. Ada kucing tidak berkaki 4. Oke. Semua kucing berkaki 4. Oke. Bisa ya? Oke, saya ulangi ya. Ada kucing, saya ulangi ya. Semua kucing berkaki 4. Ingkarnya adalah ada kucing tidak berkaki 4. Oke. Ada kucing berkaki 4. Ingkarnya adalah semua kucing tidak berkaki 4. Oke. Semua kucing tidak berkaki 4. Ingkarnya adalah ada kucing berkaki 4. Oke. Ada kucing tidak berkaki 4. Ya kan? Artinya ingkarnya adalah semua kucing berkaki 4. Ingat, kalian perhatikan ini. Penurunan daripada diingkarkan, kalau misalnya ini semua kucing berkaki 4, kalau diingkarkan dia tidak akan turun drastis ya. Dia akan turun setingkat ke bawahnya. Perhatikan, ada kucing, semua kucing berkaki 4. Kalau diturunkan, ada kucing yang tidak berkaki 4. Jadi dia diturunkan setingkat, nggak langsung semua kucing tidak berkaki 4, tidak, ya kan? Perhatikan ini polanya ya. Jadi dia kalau ada pernyataan semua kucing berkaki 4, kalau diingkarkan dia turun setingkat. Artinya apa? Ada kucing
yang tidak berkaki 4. Ya, berarti ada kucing yang tidak berkaki 4, mungkin kakinya 3. Oke, dia tidak turun drastis, semua kucing tidak berkaki 3 seperti ini kan? Tidak. Dia tidak turun drastis ke semua kucing tidak berkaki 3, tapi dia turun setingkat. Dari semua kucing berkaki 4, ada kucing yang tidak berkaki 4. Nah, jadi dia turun setingkat. Kemudian baru ada kucing yang berkaki 4, ada kucing yang berkaki 4 itu baru kalau diingkarkan turun ke paling bawah, yaitu semua kucing tidak berkaki 4. Jadi dia ada turunnya setingkat. Ini dari sini turun kemari setingkat, dari sini turun kemari juga setingkat. Oke. Dari ada kucing yang berkaki 4 diturunkan jadi semua kucing tidak berkaki 4. Oke. Jadi dia turun setingkat. Tidak misalnya semua kucing berkaki 4 turun langsung ke semua kucing tidak berkaki 4. Tidak ya, tidak turun langsung, tapi dia turun setingkat kemari. Bisa paham ya? Demikian juga dia bila naik ya, misalnya seperti ini. Semua kucing tidak berkaki 4. Nah, naiknya dia akan setingkat. Ada kucing yang berkaki 4. Nggak langsung dia naik semua kucing berkaki 4, enggak. Tapi naik setingkat. Semua kucing tidak berkaki 4. Maka dia akan naik sedikit. Ada kucing yang berkaki 4. Oke, semua kucing tidak berkaki 4, naik sedikit. Ada kucing yang berkaki 4. Perhatikan. Kemudian dari ada kucing tidak berkaki 4, ya kan? Ada kucing tidak berkaki 4. Maka dia ada kucing tidak berkaki 4, maka dia akan naik semua kucing berkaki 4. Perhatikan. Jadi dia naiknya adalah setingkat, turunnya setingkat, naiknya juga setingkat. Dia tidak turun drastis dari ada semua menjadi tidak ada semua, tidak. Tapi dia turun sedikit ya. Semua kucing berkaki 4, maka dia akan turun ada kucing yang tidak berkaki 4. Jadi dia turun setingkat, ini naik setingkat. Bisa paham ya? Saya kira bisa ya. Oke. Saya kira itu ya, itu aja pembahasan kita. Mudah-mudahan kalian paham mengenai apa? Mengenai kuantifikasi atau kuantifir ini. Biasanya kuantor umum itu terkait sama implikasi ya. Kuantor umum ini biasanya terkait dengan apa? Dengan ini terkait dengan apa? Implikasi. Tapi kita nggak usah sampai ke sana ya. Ini biasanya terkait dengan implikasi ya. Implikasi. Tapi kita nggak usah sampai ke sana ya. Oke. Banyak yang tidak kita bahas ya. Sedangkan kalau kuantor apa khusus ini ya, dia terkait dengan konjungsi ya. Ini terkait dengan konjungsi. Tahu kan konjungsi apa? Dan ya. Oke. Kalau tadi implikasi tadi lambangnya tahu ya? Apa tadi lambangnya? Kalau implikasi tadi lambangnya adalah Oke, saya kira sampai segini aja ya penjelasan kita mengenai apa kuantifikasi. Saya tutup aja kuliah kita. Oh ya, ini PR juga untuk kalian ya. Tolong kalian buat dalam kalimat ya. Bebas kalimatnya. Jadi tabel ini kalian buat, ini PR ya. PR tabel ini kalian buat dalam bentuk kalimat. Tadi saya sudah bacakan kalimatnya kan. Jadi itu sebagai PR ya, kalian kumpulkan ya. Oke, saya tutup aja kuliah kita. Saya kira ini kuliah terakhir di apa? Di materi logika ya. Selanjutnya kita akan apa? Masuk ke materi lainnya ya. Tema lainnya. Oke, saya tutup aja kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.